Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang terdapat di rangkaian stopwatch. Yang pertama terdapat 2 buah 7 segmen yang terletak di sini dan di sini. Kemudian yang kedua terdapat 16 buah resistor dengan R1 nilainya 1K, R2 dengan nilai 500K, R3 sampai R9 dengan nilai 220, R10 sampai R16 dengan nilai 220. Resistor yang terhubung antara IC 4026 dan segmen-segmen dari display berfungsi untuk membatasi arus yang mengalir ke LED dalam 7 segmen display. Kemudian yang ketiga terdapat satu buah IC 555 yang terletak di sini. Yang keempat terdapat IC 4026 di sini dan terletak di sini, di mana pin ABCDEFG tersambung ke 7 segmen display agar stopwatch berjalan. Kemudian yang kelima, terdapat satu buah baterai yang terletak di sini dengan nilai 12 volt. Yang keenam, terdapat tombol button yang terletak di sini. Tombol button ini terhubung ke pin 3 dari IC 4026. Fungsi tombol button adalah untuk mengatur ulang reset counter pada IC 4026 ke nilai awal. Ketika tombol button ini ditekan, pin reset akan diberikan sinyal logika tinggi yang akan menginisialisasi counter untuk kembali ke 0. Kemudian terdapat satu buah kapasitor dengan nilai 10 picofarad dan yang terakhir terdapat tombol switch yang terletak di sini. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan rangkaian Proteus dalam pembuatan stopwatch ini. Di sini terdapat beberapa komponen seperti 7 segment display, kemudian ada resistor 220 ohm. Di sini ada 2 buah IC 4026. Di sini ada tombol resetnya. Kemudian di sini ada tombol switchnya. Di sini terdapat IC 555 untuk mengatur clocknya. Di sini terdapat 2 buah resistor dengan masing-masing ukuran yaitu 1K dan 100K. Kemudian di sini ada kapasitor. Kemudian di sini ada baterai 12 volt. Pertama-tama saya akan menjelaskan prinsip kerja dari IC 555. IC 55 2 buah resistor dan sebuah kapasitor elko. Saat rangkaian diaktifkan, mula-mula kapasitor C1 mengisi muatannya lewat R1 dan R2. Kapasitor mengisi muatannya hingga tegangan pada C1 lebih dari 2/3 VCC. Artinya, jika tegangan kerja adalah 5 volt, maka kapasitor mengisi sampai tegangannya 2/3 dari 5 volt, yaitu 3,33. Dan di sini kita menggunakan baterai 12 volt, jadi dikali 2/3-nya yaitu sekitar 8. Kemudian pada saat kapasitor mengisi, output pin kaki 3 adalah high. Saat tegangan pada C1 lebih sedikit saja dari 8 volt, transistor internal yang berada pada pin 7 akan aktif sehingga muatan pada C1 dibuang ke kaki 7 hanya lewat R2. Tegangan C1 dibuang sampai nilainya sedikit di bawah 1/3 VCC atau sekitar 1,6 volt. Saat kapasitor C1 membuang muatannya, output pin 3 IC akan berubah menjadi low. Berkurangnya tegangan C1 di bawah 1/3 VCC menyebabkan transistor internal pada kaki 7 terputus. Maka
kapasitor mengisi lagi sampai 2/3 VCC, menyebabkan siklus yang berulang terus-menerus. Kerja dari rangkaian ini dapat dihentikan dengan cara menghubungkan pin 4 atau reset ke ground. Dengan cara ini, maka output pin 3 akan tidak berubah atau low. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana konsep countingnya dari 7 segmen ini. Jadi IC pertama menghitung dari 0 hingga 9, kemudian setiap kali mencapai 9 dan kembali ke 0, sinyal carry out dikeluarkan dari pin 5. Sinyal carry out dari IC pertama memicu IC kedua menambah hitungan 1 kali setiap kali IC pertama mencapai 9. IC kedua menghitung dari 0 hingga 9 untuk setiap 10 hitungan dari IC pertama. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kerja dari potensiometer. Potensiometer dalam rangkaian penghasil clock, terkhususnya di sini menggunakan IC clock 555, dapat mengatur resistansi dalam rangkaian yang mengubah frekuensi clock yang dihasilkan. Perubahan frekuensi ini langsung mempengaruhi kecepatan stopwatch yang dikendalikan oleh sinyal clock tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tombol dari pause, konsep pause. Ketika tombol pause ditekan, flip-flop akan mengubah statusnya dan menghentikan sinyal clock dari IC 555 ke IC 4026 sehingga stopwatch berhenti. Saat tombol ditekan lagi, sinyal clock diteruskan kembali dan stopwatch melanjutkan hitungannya. Kemudian cara kerja dari 7 segmen display. Di sini menggunakan 7 segmen display katoda. Pada 7 segmen display katoda, dari semua LED dihubungkan bersama ke ground. Untuk menyalakan segmen tertentu, segmen tersebut dihubungkan ke tegangan positif atau VCC. Mengaktifkan segmen berarti memberikan logika 1 pada pin segmen yang diinginkan. Oke, untuk pertama kita bahas tentang clock dulu, cara kerja dan konsep clock. Pertama-tama kita hubungkan seluruh VCC dan ground yang dibutuhkan. Pertama ada pin 1. Pin 1 itu di sebelah kiri, sini ya. Sini pin 1. Pin 1 kita hubungkan ke ground. Langsung kita hubungkan ke ground, langsung ke negatif ya, ke negatif. Lalu ada pin 8 ke 4 itu sama-sama ke positif, atau langsungkan ke positif. 8-nya juga bisa, 8-nya sebelah sini ke 4 lalu ke positif. 8 itu kan VCC kan ya, VCC, 4 juga dapat VCC. Nah gitu. Dan udah, dan 7, untuk 7 itu dihubungkan, dilewatkan dengan resistor. Ini bisa dilihat 10 k ohm ya, dilewatkan resistor 10 k ohm lalu ke VCC juga, ke arus positif ya. Dan untuk kapasitor kita hubungkan, yang plus itu ke pin nomor 2, yang main itu ke pin nomor 1 atau pin yang biasanya ke ground gitu kan. Pin 1 itu biasanya ke ground, dan ya itu gini. Dan untuk potensio ini kita hubungkan dari 7 ke pin yang pojok sini. Ya, potensio kan 3 kan ya. Pin pojok sini dan sini, 7 dan 2. Nah, jadi output dari ini dari 7 ke 2 gitu. Jadi 7 sebelah sini dan ini sebelah sini ke arah pin nomor 2. Nah, setelah itu kita udah selesai seluruh rangkaian clocknya, dan kita tinggal ambil output dari 3, dari pin 3 ke output, dan outputnya jangan lupa dilewatkan dengan button. Nah, buat apa? Ya, ini buat ngekat sama mengaliri arus listrik. Oke, lanjut untuk rangkaian yang IC 4026. Nah,
Ya, setelah clocknya terjadi ini kan output dari yang ini, dari rangkaian clock itu outputnya nanti dimasukkan ke IC 4026 yang kedua, karena ini bagian detik kan, ini bagian detik yang lebih satuan, ini puluhan kan, jadi satunya ke sini dihubungkan ke pin 1, nah, dihubungkan di pin 1. Nah, setelah itu terjadi, dan pertama kita bahas masalah IC yang ini, IC pertama 4026. Nah, untuk IC pertama, untuk pin nomor 1 tadi dihubungkan ke output 5. Jadi output 5 memberikan clock output dari 5 sini nanti dihubungkan ke 1 sini. Jadi clock dari sini inputnya sini. Kayak yang dari clock langsung ke 1, yang ini 5 outputnya dari sini ke sini itu dihubungkan ke 1. Nah, yang kedua, pin nomor 2 kita hubungkan ke ground. Pin nomor 2 dihubungkan ke ground, pin nomor 3 kita hubungkan ke VCC atau ke plusnya ya. Dan pin nomor 8 kita hubungkan ke ground seperti biasa, dan pin nomor 16 ini VCC ya harus kita hubungkan ke positif, dan pin nomor 15 ini untuk perhitungan clocknya, jadi ini wajib ke ground ya. Ini ke ground pin nomor 15, karena kalau ini nggak dihubungkan itu nanti nggak bisa ngitung account gitu, jadi kayak stuck gitu. Ini wajib ke ground, dan untuk VCC dan positif udah selesai. Nah, kita bahas masalah IC ini, masalah VCC dan groundnya juga. Dan untuk pin nomor 1 karena nggak dihubungkan kemana-mana kan, yang ini pin nomor 1-nya kan dihubungkan ke 5 yang ini. Kalau ini nggak kemana-mana, ini hubungkan ke resistor 10k ohm ke negatif, ini ke ground ya. Kalau ini kan nggak dihubungkan kemana, ini dihubungkan ke input dari clock, jadi ini juga di seri nanti dengan resistor 10k ohm. Nomor 2 juga kita ground kan, nomor 3 juga kita VCC. Ini sama seperti IC yang ini 3 jika VCC. Nomor 5 nanti dihubungkan ke 1 seperti yang tadi, 5 ke 1 kan, ini output sini masuk ke sini nanti. Dan nomor 8 kita ground kan juga seperti yang ini juga ya. Nomor 16 nomor 16 positif, ini karena VCC, ini juga sama positif. Dan nomor 15 kita ground kan ya, 15 selalu ground karena ini untuk counting clock. Dan untuk kita bahas masalah ini, setelah ini masalah 7 segment. 7 segmen pertama-tama kita ini yang tengah kan ada 5 pin kan, yang 5 pin yang tengah itu wajib ground karena ini katoda ya. Kalau anoda mungkin beda konsep, IC-nya juga nggak pakai ini. Kalau katoda ini yang tengah ini ke ground semua, ke ground ya. Setelah ke ground, ini ke ground semua kan. Nah, untuk pemasangan pinnya itu dari pin nomor 9 sampai ke sini 13, sampai ke pojok sini 13, yang enggak itu 14, 15, 16 sini. Dan yang sini cuma 6 dan 7. Untuk rangkaiannya saya jelaskan di animasi di sini, di animasi sini. Setelah itu kita bahas masalah konsep preset. Konsep preset. Nah, ini. Konsep preset kita langsungkan dari hubungkan pin 15. Pin 15 ada pin reset. Jika pin 15 indikasi daya, dikasih VCC gitu, itu pasti ngeriset gitu. Emang konsepnya gitu. Jadi kalau ini diklik reset karena dialiri daya VCC dari sini. Nah, tegangannya ini kan plus ke sini. Nanti VCC-nya membuat reset. Nah, gitu. Jadi ini gitu loh. Ini dari plus penghubung antara ini. Yang ini dari VCC-nya, yang ini ke yang pin 15 dari masing-masing IC. Jadi IC-nya di seri gitu kan. Lalu ini ke sini, lalu ini ke sini gitu. Jadi langsung dapat VCC gitu, langsung dapat VCC. Dan apa lagi ya? Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.